Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandrina Salsabila, kelas KC NIT 572011337562, nomor absen 22. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Pendidikan Agama semester 1. Soal yang pertama, setelah menonton video tersebut, apa pelajaran terpenting yang bisa diambil? Pelajaran yang dapat kita petik dari penjelasan tersebut, yang pertama, bahwa jika kebenaran sudah di depan mata kita, maka berpeganglah kebenaran itu. Tidak mengapa nyawa terlepas dari badan demi keyakinan dan keimanan. Yang kedua, sihir merupakan kesyirikan serta dosa yang terbesar. Yang ketiga, dengan ridho Allah kita dapat mengalahkan hal apapun termasuk sihir. Yang keempat, kita dapat memahami bahwa Allah Maha Pengampun. Yang kelima, jangan ragu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, jauhilah hal-hal yang berbau syirik. Soal yang kedua, sumber hukum Islam ada 3, Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Apa pengertian ijtihad dan berilah contoh ijtihad dalam era milenial seperti sekarang ini? Secara bahasa, pengertian ijtihad adalah mencurahkan pikiran dengan bersungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah, arti ijtihad adalah proses penempatan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab, yaitu ijtihada yajtahidu ijhadan, yang artinya mengerahkan segala kemampuan dalam menanggung beban. Dengan kata lain, ijtihad dilakukan ketika ada pekerjaan yang sulit untuk dilakukan. Contoh ijtihad dalam era milenial adalah tentang bayi tabung. Pada zaman Rasulullah, bayi tabung belum ada. Akhir-akhir ini bayi tabung dijadikan solusi oleh orang yang memiliki masalah dengan kesuburan. Jadi dengan cara ini berharap dapat memenuhi permasalahan agar dapat memperoleh keturunan. Para ulama telah merujuk kepada hadis-hadis agar dapat menemukan hukum yang telah dihasilkan oleh teknologi ini. Dan menurut MUI menyatakan bahwa bayi tabung dengan sperma dan ovum suami istri yang sah hukumnya mubah, karena hal ini merupakan ikhtiar yang berdasarkan agama. Allah sendiri mengajarkan kepada manusia untuk selalu berusaha dan berdoa. Sedangkan para ulama melarang penggunaan teknologi bayi tabung ini dari suami istri yang menitipkan ke rahim perempuan lain. Jika ada yang demikian, maka hal ini memiliki hukum haram. Alasannya karena akan menimbulkan masalah yang rumit di kemudian hari, terutama soal warisan. Soal yang ketiga, menurut surat Al-Isra ayat 85, kita tidak diberi pengetahuan tentang ruh kecuali hanya sedikit saja. Mengapa demikian? Adakah hikmah mengapa kita tidak diberi pengetahuan yang banyak tentang ruh? Jelaskan. Menurut Tafsir Al-Wajiz atau Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zahuli, pakar fikih dan tafsir dari Negeri Suriah, ayat ini mengandung cara untuk membungkam orang-orang yang suka bertanya-tanya tentang permasalahan yang tidak dimaksudkan, melainkan untuk menentang dan melumpuhkan. Tidak menanyakan permasalahan yang penting. Mereka menanyakan tentang ruh yang merupakan perkara yang tersembunyi, yang tidak setiap orang mengetahuinya secara baik mengenai sifat dan keadaannya. Padahal mereka itu adalah orang-orang yang dangkal terhadap ilmu yang dibutuhkan seorang hamba. Oleh karenanya, Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk menjawab pertanyaan mereka dengan firman-Nya. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Robku. Maksudnya termasuk dalam ciptaan yang jika Allah perintahkan untuk menjadi berwujud, maka jadilah ia. Pertanyaan tentang ruh tidak terlalu berfaedah lantaran kalian tidak mengetahui ilmu lainnya. Dalam ayat ini terdapat dalil bahwasannya apabila seseorang itu ditanya tentang sesuatu perkara, padahal ada hal yang lebih penting untuk diketahui si penanya, maka hendaklah dia mengalihkan jawabannya, menunjukkannya dengan hal yang lebih dibutuhkan oleh si penanya, dan mengarahkan pada hal yang bermanfaat baginya. Hikmah bahwa ruh merupakan sebuah hakikat non-materi adalah merupakan salah satu dari urusan Allah. Akan tetapi, pemahaman tentang bagaimana urusan ketuhanan ini dan tahapan-tahapannya membutuhkan ilmu syahudi dan termasuk dari rahasia-rahasia muksyafah. Dan karena mayoritas manusia tidak memiliki pemahaman seperti ini, maka membincangkan masalah ini akan menyebabkan keheranan akal dan kemungkinan juga akan menyebabkan ketersesatan. Karena itu, dalam Al-Quran Al-Karim tidak ada penjelasan yang lebih mendalam mengenai permasalahan tersebut. Soal keempat, tugas pokok dan fungsi manusia di muka bumi ini adalah untuk menjadi khalifah dan hamba. Jelaskan masing-masing tugas dan fungsi manusia sebagai khalifah dan hamba. Sebagai khalifah, peranan dan fungsi manusia di muka bumi ini adalah sebagai khalifah. Khalifah diartikan sebagai makhluk penerus ajaran Allah.
Maka peran yang dilakukan manusia adalah sebagai perilaku ajaran Allah dan sekaligus menjadi pelopor dalam membumikan dan membudayakan ajaran Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30-32. Sebagai hamba, makna kata hamba dari segi kebebasan berarti ketaatan, kepatuhan, ketundukan. Ketiga makna itu hanya layak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta. Dalam hubungannya dengan Tuhan, manusia menempati posisi sebagai ciptaan dan Tuhan sebagai pencipta. Posisi ini memiliki konsekuensi yang seharusnya manusia menghambakan diri pada Allah dan dilarang menghambakan pada dirinya serta menghambakan pada hawa nafsunya. Kesediaan manusia untuk menghamba hanya pada Allah dengan sepenuh hatinya akan mencegah penghambaan manusia terhadap manusia, baik terhadap dirinya ataupun terhadap sesamanya. Quran Surat An-Kabut ayat 45. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.